Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Ratna Amalia dari Program Studi Manajemen Pemasaran kelas B. Di sini saya akan menyampaikan laporan rencana bisnis Oma Bakery Cafe, mata kuliah perencanaan simulasi bisnis, dan strategi pemasaran berbasis Artificial Intelligence, mata kuliah Marketing Artificial Intelligence, dengan dosen pengampu Ibu Putri Awaliatu Sofro. Saya akan menyampaikan latar belakang dari Oma Bakery Cafe ini sendiri. Oma Bakery Cafe hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan akan tempat yang nyaman dan produktif bagi mahasiswa serta pekerja muda, khususnya di wilayah sekitar kampus UNY Wates. Saat ini banyak kafe yang hanya menyediakan tempat nongkrong tanpa mempertimbangkan kenyamanan untuk belajar atau bekerja. Selain itu, pilihan makanan sehat juga masih terbatas. Dengan konsep toko roti modern yang menggabungkan kafe bernuansa kondusif, Oma Bakery Cafe menawarkan produk roti sehat, makanan ringan, dan minuman berkualitas dengan harga terjangkau. Didukung dengan fasilitas seperti Wi-Fi yang cepat dan stop kontak di setiap meja, Oma Bakery Cafe bertujuan menjadi destinasi favorit bagi generasi muda yang mengutamakan produktivitas dan gaya hidup sehat. Identifikasi masalah dan peluang. Di sini masalahnya adalah yang pertama, kurangnya pilihan makanan sehat di kafe. Yang kedua, tempat belajar atau bekerja yang kurang nyaman. Lalu peluangnya di sini ada yang pertama, menggabungkan toko roti dengan konsep kafe. Yang kedua, menciptakan suasana yang mendukung produktivitas. Dan yang terakhir, menghadirkan tempat yang memadukan kenyamanan dan kualitas makanan. Selanjutnya di sini ada tujuan bisnis, visi dan misi dari Oma Bakery Cafe ini sendiri adalah yang pertama, visinya menjadi kafe favorit mahasiswa atau pekerja untuk menikmati makanan sehat sambil produktif. Misinya menyediakan makanan minuman berkualitas dan terjangkau. Yang kedua, menciptakan tempat kondusif untuk belajar atau bekerja. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Tujuan jangka pendek dari Oma Bakery Cafe sendiri ini adalah yang pertama, mengadakan soft opening. Yang kedua, menargetkan 200 pelanggan tetap dalam waktu 6 bulan pertama. Tujuan jangka panjangnya menjadikan Oma Bakery Cafe sebagai tujuan utama mahasiswa atau pekerja untuk produktivitas dan membuka cabang di kota lainnya. Selanjutnya ada deskripsi bisnis. Oma Bakery Cafe menggabungkan konsep toko roti dan kafe, memberikan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan roti, makanan ringan, dan minuman yang cocok untuk menemani aktivitas belajar mahasiswa. Berfokus pada kualitas bahan-bahan dengan roti yang dipanggang setiap hari, tempat ini dirancang untuk menciptakan atmosfer yang mendukung produktivitas. Nah, produk dari Oma Bakery Cafe ini sendiri adalah yang pertama ada roti manis dan roti asin, lalu ada makanan ringan seperti sandwich, salad, dan pasta. Lalu ada minuman seperti kopi, teh, dan aneka smoothies. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Oma Bakery Cafe melakukan perencanaan pemasaran dengan menggunakan yang pertama word of mouth. Ini dilakukan dengan program loyalitas yang memberi mahasiswa diskon atau hadiah setelah kunjungan yang sering. Misalnya setelah 5 kali pembelian, mahasiswa bisa mendapatkan roti atau minuman gratis. Lalu dengan adanya referral program, ini memberi bonus atau diskon tambahan bagi mahasiswa yang mengajak teman-temannya untuk datang ke toko. Bisa menggunakan sistem referral di aplikasi atau kode promo yang bisa dibagikan. Lalu yang kedua ada email marketing. Di sini Oma Bakery Cafe membuat newsletter mingguan, yaitu mengirim newsletter kepada pelanggan yang terdaftar melalui email dengan informasi tentang menu baru, acara yang akan datang, dan promo spesial. Selain itu, menawarkan konten yang relevan dengan kehidupan mahasiswa seperti tips belajar, cara mengatur waktu, atau juga bisa memberikan resep roti sehat. Lalu yang kedua ada email promosi khusus untuk periode tertentu. Promosi khusus untuk mahasiswa pada periode ujian atau waktu tertentu seperti diskon selama musim ujian atau promosi roti spesial untuk menemani waktu belajar. Selanjutnya, menggunakan website. Website dengan fitur pemesanan online memungkinkan mahasiswa untuk memesan roti dan minuman secara online, termasuk opsi delivery atau pick up di toko. Menawarkan promo spesial untuk pembelian melalui website seperti diskon atau free delivery dalam radius tertentu. Lalu membuat blog dan artikel. Artikel ini menawarkan tentang tips produktivitas, manfaat roti sehat, dan berita acara yang berkaitan dengan toko.
Ini juga dapat meningkatkan SEO dan menjangkau audiens lebih luas. Lalu ada promo khusus website. Ini seperti yang sudah saya bahas tadi, promo hanya diadakan di dalam website. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Di sini semua roti dipanggang setiap hari menggunakan bahan-bahan alami berkualitas tinggi. Lalu menawarkan makanan ringan dan juga menawarkan variasi minuman seperti teh, kopi, ataupun aneka smoothies. Lalu untuk di harganya sangat terjangkau, yaitu mulai dari 15.000 sampai 30.000. Dan juga pastinya ada promo khusus untuk mahasiswa. Selanjutnya di promosi, kami memakai berbagai strategi untuk menjangkau pelanggan dengan menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan dengan konten-konten di Instagram. Lalu ada kolaborasi dengan komunitas mahasiswa dengan mengadakan diskon khusus, acara bersama, dan kerjasama dalam seminar atau workshop. Lalu ada program loyalitas, poin reward untuk pembelian yang bisa ditukar dengan hadiah atau diskon. Lalu ada email marketing, seperti yang sudah dibahas tadi, ini membuat informasi promo, menu baru, serta konten relevan bagi mahasiswa dikirimkan secara berkala. Dan yang terakhir ada tempat Oma Bakery Cafe terletak di dekat area kampus untuk menjangkau mahasiswa dan pekerja muda. Oma Bakery Cafe juga menyediakan layanan dine-in dan delivery. Selanjutnya ada lokasi dan fasilitas. Lokasi Oma Bakery Cafe ada di Jalan Mandung Serut, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta, dekat dengan UNY Kampus Wates. Fasilitas di Oma Bakery Cafe ini sendiri ada terdapat free wifi, stop kontak di setiap meja, dan suasana nyaman dengan pencahayaan yang ideal. Selanjutnya ada proses operasional. Di sini roti diproduksi harian menggunakan bahan berkualitas tinggi. Setiap paginya, Oma Bakery Cafe memulai dengan produk roti dan pastry menggunakan bahan-bahan pilihan berkualitas tinggi. Proses pembuatan dilakukan dengan hati-hati, memastikan setiap produk memiliki rasa yang konsisten, tekstur sempurna, dan aroma yang menggugah selera. Lalu ada pelayanan pelanggan. Di sini Oma Bakery Cafe melayani pelanggan setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 12 malam. Memastikan pelanggan dapat menikmati suasana nyaman untuk sarapan, makan siang, belajar, bekerja, atau bersantai di malam hari. Staf yang ramah dan profesional selalu siap memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada pemesanan. Di sini pemesanan bisa langsung di cafe ataupun melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu di sini ada struktur organisasi. Ini terdapat owner atau manajer, lalu yang kedua marketing, lalu yang ketiga ada administrasi, lalu yang keempat ada operasional supervisor, dan kelima ada teknisi IT, lalu ada 2 chef atau baker, lalu ada 2 barista, dan juga ada 2 staf pelayanan atau server. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Di sini bisa dilihat perkiraan modal awal yaitu kisar 150 juta. Lalu di proyeksi keuangan terdapat pendapatan sebesar 756 juta. Lalu di bagian pengeluaran ada total gaji karyawan sebesar 498 juta. Selanjutnya ada pengeluaran lainnya yaitu total operasional sebesar 189.600.000 rupiah. Total pengeluaran tahun pertama adalah total gaji karyawan ditambah total biaya operasional, yaitu total gaji karyawan sebesar 498 juta rupiah ditambah 189.600.000 rupiah. Hasilnya adalah 687.600.000 rupiah. Maka proyeksi laba dapat ditentukan dengan pendapatan tahunan sebesar 756 juta dan total pengeluaran sebesar 687.600.000 rupiah, hingga laba bersih 1 tahun pertama adalah 68.400.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada kolaborasi. Partner kolaborasi kami yaitu ada yang pertama ada komunitas mahasiswa seperti BEM dan juga HIMA. Yang kedua ada platform pengiriman makanan yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu yang terakhir ada supplier bahan baku seperti Bubasari, Home Fresh, Sayur Jogja, dan juga PT Ultra Jaya yang terdapat di Jawa Tengah. Lalu bentuk kolaborasi kami yaitu yang pertama kami menjadi sponsor acara mahasiswa. Lalu yang kedua kami membuat promo eksklusif melalui platform atau aplikasi. Lalu yang ketiga dengan partner pemasok bahan baku kami yaitu dengan memberikan pasokan bahan baku berkualitas.
Selanjutnya ada analisis resiko. Di sini terdapat identifikasi resiko eksternal dan internal. Di eksternal terdapat ekonomi, hukum, dan persaingan. Di ekonomi ini, fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama dalam menghadapi resesi atau inflasi yang tinggi. Jika masyarakat mengalami penurunan pendapatan, pengeluaran untuk makan di luar rumah atau menikmati produk premium bisa berkurang. Lalu, di segi hukum, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan keamanan pangan, pajak, atau izin usaha bisa mempengaruhi operasi harian Oma Bakery Cafe. Selain itu, hukum yang berhubungan dengan pelindungan konsumen seperti persyaratan labeling makanan bisa menambah biaya atau mengubah cara operasional. Selanjutnya, ada persaingan pasar. Munculnya pesaing baru seperti kafe atau bakery yang menawarkan harga lebih murah atau lebih inovatif dalam hal produk dan layanan dapat mempengaruhi pangsa pasar Oma Bakery Cafe. Selanjutnya dari segi internal, yaitu ada operasional, finansial, dan risiko SDM. Di operasional, meskipun menggunakan supplier lokal, risiko seperti keterlambatan pengiriman bahan baku atau fluktuasi harga bahan baku dapat mengganggu proses produksi. Lalu di finansial, jika pengelolaan keuangan tidak efektif, seperti kurangnya kontrol terhadap pengeluaran operasional atau pengambilan keputusan investasi tanpa analisis mendalam, usaha dapat menghadapi masalah likuiditas. Lalu pada risiko SDM, tingkat pergantian karyawan yang tinggi atau kurangnya pelatihan dapat mempengaruhi kualitas produk dan layanan. Selain itu, motivasi karyawan yang rendah dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada strategi mitigasi, karena dari risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, pasti ada rencana untuk mengurangi dampak risiko. Dari segi eksternal, yaitu ekonomi, diversifikasi produk untuk menjangkau berbagai segmen pasar, termasuk menawarkan pilihan yang lebih terjangkau. Selain itu, Oma Bakery Cafe dapat meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program loyalitas atau promosi yang sesuai dengan tren pasar. Lalu dari segi hukum, memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi melalui audit internal berkala, menggunakan jasa konsultan hukum untuk memantau perubahan kebijakan, dan memberikan saran untuk penyesuaian operasional. Lalu dari segi persaingan pasar, di sini kami terus melakukan riset pasar untuk memahami preferensi pelanggan dan memperbarui menu secara berkala, menonjolkan keunikan produk seperti bahan-bahan lokal berkualitas tinggi dan pelayanan ramah untuk memperkuat branding. Dari segi internal, ada operasional, yaitu membangun hubungan erat dengan supplier lokal untuk memastikan keandalan pasokan bahan baku. Lalu dari segi finansial, menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan memonitor arus kas secara ketat. Lalu di bagian risiko SDM, kami memberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan insentif yang menarik untuk menjaga motivasi karyawan. Kesimpulan dari usaha saya ini adalah Oma Bakery Cafe hadir sebagai solusi bagi mahasiswa dan pekerja muda yang membutuhkan tempat nyaman dengan makanan dan minuman berkualitas. Dengan konsep inovatif yang menggabungkan toko roti dan kafe, Oma Bakery Cafe mendukung produktivitas pelanggan sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan. Melalui strategi yang terintegrasi dan inovasi berkelanjutan, kafe ini optimis menjadi pilihan utama pelanggan di Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya.